Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Iya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya adik-adik. Dan kiranya kita tetap semangat dalam menjalani ibadah online sekolah minggu kita. Walaupun dilaksanakan secara online, ini tidak mengurangi rasa sukacita dan kerinduan kita untuk tetap datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa ya adik-adik, yaitu doa pembuka yang akan Kak Rini pimpin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas kehidupan, hingga kami dapat menghirup udara yang begitu segar di pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami kembali dipertemukan di dalam ibadah online sekolah minggu kami Tuhan. Berkatilah ibadah online sekolah minggu kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tutup bungkus hati dan pikiran kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami melaksanakan ibadah ini sesuai dengan firman Tuhan, dan kami melakukannya dengan kerendahan hati dan tulus ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah adik-adik kami yang melaksanakan ibadah online ini di rumah. Jauhkanlah adik-adik kami dari lingkungan yang ingin mengganggu konsentrasinya di dalam beribadah, agar adik-adik kami dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan sejuk dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kesiapan hati dan pikiran untuk menerima firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengar serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati saya sebagai guru sekolah minggunya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mampukan saya Tuhan dalam berbicara kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai ibadah kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Iya, adik-adik, kita akan memasuki renungan firman Tuhan hari ini. Dan pembacaan renungan firman Tuhan hari ini yaitu diambil dari Mazmur 27 ayat 4 sampai 10. Dan bagi adik-adik yang bisa membaca dapat membuka Alkitabnya, dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca dapat mendengarkan kakak membacakan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 4 sampai 10, dan Kak Rina akan baca untuk kita semua. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian-Nya di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemah-Nya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Itulah pembacaan firman Tuhan hari ini adik-adik. Dan tema kita hari ini yaitu cerita bebas, karena kita memasuki minggu kelima. Dan tema kita pada hari ini adalah cinta rumah Tuhan. Iya, melalui tema hari ini, adik-adik dapat belajar dan memahami ternyata rumah Tuhan itu bukan hanya sekedar bangunan, tempat, atau suatu rumah. Namun adik-adik, rumah Tuhan adalah suatu perasaan adik-adik untuk datang kepada Tuhan, rindu akan pertolongan Tuhan, yaitu ketika adik-adik merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah salah satu wujud dari rumah Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, rumah Tuhan di dalam Alkitab pada umumnya mengacu kepada bait Allah. Nah, pada zaman dahulu
tidak dapat semua orang bisa ke bait Allah di hari Minggu adik-adik. Karena pada saat itu jarak rumah mereka, tempat tinggal mereka dengan bait Allah di Yerusalem itu sangat jauh adik-adik. Sehingga itulah menjadi kerinduan orang Yahudi untuk dapat datang ke bait Allah dan tinggal di bait Allah adik-adik. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Kita sempat terhalang ibadah kita secara langsung karena pada waktu itu di tahun 2020 gereja harus ditutup karena kondisi pandemi COVID-19 yang membuat rumah ibadah ditutup adik-adik. Salah satunya di gereja kita. Nah, pada saat itu kita rindu kan dik untuk datang ke gereja. Nah, adik-adik juga seperti itu, rindu untuk melanjutkan sekolah minggu secara langsung, tatap muka dengan guru sekolah minggu, jumpa dengan teman-teman. Itulah kerinduan adik-adik untuk cinta rumah Tuhan wujudnya adik-adik. Sama seperti kakak juga rindu bertemu secara langsung dengan adik-adik, melaksanakan ibadah, bernyanyi, menyampaikan firman Tuhan secara bersama-sama, dan melakukan kegiatan apapun di sekolah minggu. Dan itu adalah salah satu kerinduan kita, perasaan kita datang dan cinta akan rumah Tuhan adik-adik. Karena ketika kita cinta rumah Tuhan, kita akan merasa ketenangan di dalam rumahnya. Kita merasakan keteduhan hati, kesejukan yang datangnya dari Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, apapun kondisi kita saat ini, walaupun kita sedang mengalami situasi pandemi COVID-19 pada saat itu, mungkin inilah cara Tuhan supaya kita anak-anak Tuhan rindu akan persekutuan itu adik-adik. Rindu untuk datang berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, dengan cinta akan rumah Tuhan, kita selalu memiliki perasaan yang berada di dalam rumah Tuhan yang sebenarnya adik-adik. Berada di dalam perlindungan Tuhan dan dekapan Tuhan adik-adik. Kita didekap oleh Tuhan dengan penuh cinta dan kasih sayang darinya adik-adik. Seperti cinta kasih yang kita rasakan bersama orang tua kita. Itulah wujud cinta akan rumah Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang sangat menjadi teladan bagi kita adik-adik. Bapak ini memiliki nama lengkap yaitu Tien Owen Hin. Iya, bapak ini adalah keturunan Tionghoa adik-adik. Bapak ini lahir di Jawa Tengah pada tanggal 16 November tahun 1942. Wah, usianya sama dengan usia kakek dan nenek kita ya adik-adik. Iya, biasanya bapak ini dipanggil sebutan Bapak Pendeta Eka Dharma Putra. Iya, itulah namanya adik-adik. Jadi Bapak Eka Dharma Putra ini lahir dari keluarga yang sederhana adik-adik. Iya, walaupun bapak ini keturunan Tionghoa, namun dia berteman dengan anak-anak militer orang Indonesia. Iya, atau anak-anak tentara di Indonesia adik-adik. Dia juga berteman sama orang yang berbeda agama dengannya, karena memang keluarga dari Bapak Pendeta Eka Dharma Putra ini sudah mengenal Tuhan Yesus, yaitu beragama Kristen adik-adik. Jadi seiringnya berjalan, pertumbuhan dari Bapak Eka Dharma Putra ini membuat dia semangat tetap bertahan di dalam lingkungannya, karena dia sudah merasa nyaman berteman dengan anak-anak tentara orang Indonesia adik-adik. Nah, Bapak Dharma Putra tidak juga memandang akan perbedaan itu, walaupun dia tahu orang Tionghoa sendiri dan teman-temannya berbeda agama, ia tetap bertahan di dalam pertemanannya adik-adik. Jadi, karena dia sudah terbiasa berteman dengan anak-anak tentara Indonesia, membuat semangat dan tertarik pada jiwa Bapak Dharma Putra untuk suka dengan peraturan baris berbaris adik-adik. Jadi Bapak Dharma Putra ini senang mengikuti kegiatan militer yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia pada saat itu adik-adik. Jadi Bapak Eka Dharma Putra ini pun bersekolah di sekolah yang teman-temannya orang Indonesia. Dia tidak mengikuti sekolah orang-orang Tionghoa pada saat itu adik-adik. Karena Bapak Eka Dharma Putra ini berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi adik-adik, setelah tamat lulus SMA, Bapak Eka Dharma Putra ini memiliki keinginan untuk mencoba sekolah militer.
Namun pada saat itu ia tidak diterima adik-adik dan juga tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolahnya di militer karena keadaan keluarganya, perekonomiannya tidak mencukupi adik-adik. Sehingga adik-adik pada saat itu Bapak Eka Dharma Putra ini dapat tawaran adik-adik, yaitu untuk menerima beasiswa sekolah teologi adik-adik, sekolah menjadi seorang pendeta adik-adik di STT Jakarta. Jadi awalnya Pak Dharma Putra ini tidak tertarik untuk menjadi seorang pendeta karena dia tertarik ingin menjadi seorang tentara adik-adik. Namun Tuhan membuat sebuah rencana dalam hidup Bapak Eka Dharma Putra untuk melanjutkan sekolah di teologi. Akhirnya Bapak Eka Dharma Putra ini pun menjalani dan menekuni perkuliahannya di Sekolah Teologi Jakarta adik-adik. Dan puji Tuhan, setelah tamat dari sekolahnya sebagai pendeta adik-adik, Pak Eka Dharma Putra pun melanjutkan sekolah teologianya di luar negeri adik-adik. Wah, hebat ya Bapak Eka Dharma Putra, yaitu sekolah di luar negeri, di tepatnya itu di Amerika adik-adik, dan Bapak itu mengambil jurusan teologi juga, yaitu Boston College Seminary Theologia. Nah, hebat ya adik-adik, Pak Eka Dharma Putra mendalami sekolah teologianya. Dan adik-adik, Pak Pendeta juga sempat tinggal di luar negeri itu selama 6 tahun. Dan akhirnya ia kembali ke Indonesia dan menjadi seorang pendeta di Gereja Kristen Indonesia, yaitu tepatnya di GKI adik-adik. Jadi pelayanannya Bapak Eka Dharma Putra yaitu menjadi seorang pendeta di GKI adik-adik. Nah, adik-adik bisa belajar dari kegigihan dan semangatnya Bapak Eka Dharma Putra menempuh pendidikan akan pemahaman firman Tuhan. Ia juga ramah kepada semua orang adik-adik karena dia mencintai budaya Indonesia adik-adik. Dia juga memperkenalkan Pancasila di luar negeri adik-adik. Nah, adik-adik, Bapak Pendeta Eka Dharma Putra ini juga memiliki semangat dan kerinduan selalu akan pelayanannya, sehingga Bapak Eka Dharma Putra juga banyak mengikuti suatu organisasi atau komunitas Kristen adik-adik, seperti komunitas yang diikutinya yaitu menjadi sekjen Gerakan Siswa Mahasiswa Kristen Indonesia, menjadi ketua Senat Mahasiswa, dan banyak organisasi pelayanan Kristen yang diikuti oleh Pendeta Eka Dharma Putra. Sungguh luar biasa kerinduan dari Bapak Pendeta Eka Dharma Putra. Sebagai wujud cinta akan rumah Tuhan, ia terus mengikuti persekutuan rohani yang membuat Bapak Eka semangat dalam melayani adik-adik. Bapak Pendeta Eka Dharma Putra menjadi orang yang sangat berpengaruh juga adik-adik di GKI, khususnya di daerah Jawa adik-adik. Sebagai pendeta di GKI adik-adik, Bapak Pendeta Eka Dharma Putra ini pun khotbahnya menyentuh hati banyak orang yang tersentuh akan pemberitaan firman-Nya. Banyak orang menjadi terubah hidupnya dan semakin dekat dan mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat adik-adik. Ia mau adik-adik seluruh gereja di GKI seluruh Indonesia itu tidak tercerai-berai adik-adik. Ia mau keinginan di dalam gereja itu terdiri dalam persekutuan orang-orang yang saling menerima segala perbedaan adik-adik. Seperti kehidupan Pak Pendeta Eka Dharma Putra mau membaur kepada masyarakat siapapun karena ia tahu untuk wujud saling mengasihi. Pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Eka Dharma Putra menjadi teladan bagi kita adik-adik untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat memberitakan firman Tuhan, dan tetap mau mengasihi kepada teman-teman kita sekalipun perbedaan yang ada dari latar belakang kita adik-adik. Dan seperti yang dilakukan teladan oleh Bapak Pendeta Eka Putra menjadi semangat untuk kita untuk terus bertahan sekalipun pasti akan mengalami goncangan ataupun penderitaan, namun kita harus tetap teguh karena percayalah Tuhan yang akan memampukan setiap apa yang kita kerjakan jika kita mengandalkan Tuhan adik-adik. Nah, Bapak Pendeta Eka Dharma Putra sangat mencintai Indonesia sehingga ia ingin mendirikan gereja atau
persekutuan yang dari latar belakang yang berbeda untuk bertumbuh bersama untuk mengenal sosok Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Melalui penyampaian firman-Nya adik-adik, banyak orang terubah hatinya oleh khotbah Bapak Pendeta Eka Dharma Putra. Jadi Bapak Pendeta Eka Dharma Putra ini banyak dikenal adik-adik oleh pendeta GKI gitu adik-adik. Jadi untuk itu menjadi teladan ya bagi kita Bapak Pendeta Eka Putra. Nah, namun adik-adik, Bapak Pendeta Eka Putra menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mitra Internasional Jakarta pada tanggal 29 Juni 2005. Iya, adik-adik, Bapak Pendeta Eka Dharma Putra terkena sakit kanker hati dan sirosis. Itulah kabar duka bagi seluruh pendeta GKI. Sosok yang Pendeta Eka Dharma Putra menjadi teladan kerinduan kita untuk bisa menjadi seperti Bapak Pendeta Eka Dharma Putra, adik-adik. Nah, adik-adik, Bapak Pendeta Dharma Putra juga memiliki salah satu kutipan dan tulisan yang menjadi teladan bagi kita, adik-adik. Kali ini akan bacakan, Tuhan dari setiap poci dan panci, aku tak punya cukup waktu, bukan pula seorang ahli, untuk menjadi anak-anak-Mu dengan mengerjakan yang suci-suci. Tapi jadikanlah aku anak-Mu melalui makanan yang kusaji. Jadikanlah aku anak-Mu melalui piring-piring yang kucuci. Hangatilah dapur ini dengan kasih-Mu. Terangi dapur ini dengan sinar-Mu. Sama seperti ketika Engkau menyajikan makanan di tepi danau. Aku ketika perjamuan malam. Dan terimalah pekerjaanku yang sehari-hari ini, yang kukerjakan bagi Engkau sendiri. Wow, sungguh mulia kutipan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Eka, adik-adik. Jadi walaupun Bapak Pendeta Eka seorang dokter dan seorang pendeta yang sangat disanjung, ia tetap peduli kepada sesamanya dari latar belakang apapun, karena dia cinta akan keberagaman itu adik-adik. Ia ingin mengisi orang-orang tetap mengasihi walaupun banyak perbedaan adik-adik. Kemudian ia juga banyak belajar dari kisah seorang pembantu yang ia temukan adik-adik, yang berusia 19 tahun mampu membuat puisi indah untuk Tuhan Yesus. Jadi dia percaya bahwa Tuhan akan melihat sebuah karya yang dilakukan seorang pembantu rumah tangga itu atau asisten rumah tangga itu adik-adik. Ia menulis sebuah puisi yang untuk menguatkan orang-orang untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak teladan yang menguatkan kita pada hari ini adik-adik, khususnya dari Bapak Pendeta Eka Dharma Putra. Nah, untuk itu adik-adik, marilah kita sangat mencintai Tuhan. Cinta akan rumah Tuhan adik-adik. Seperti Tuhan itu sayang kepada kita adik-adik. Tuhan mau adik-adik menjadi berkat bagi orang lain adik-adik. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Eka Dharma Putra, menjadi berkat bagi orang lain, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengasihi sesamanya. Dan adik-adik juga bisa meneladani itu, mampu mengasihi orang lain walaupun perbedaan itu ada, dan adik-adik tetap teguh di dalam firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik dapat belajar dan bertumbuh bersama-sama melalui sekolah minggu, melalui perkumpulan persekutuan yang adik-adik lakukan. Sehingga saat adik-adik besar nanti bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui pekerjaan atau profesi yang akan adik-adik miliki nanti. Dan ingatlah adik-adik, semua itu karena pertolongan Tuhan akan kita. Baiklah adik-adik kakak, pesan kakak dimanapun nanti adik-adik berada, sekolah atau dimanapun adik nanti tinggal ke depannya, carilah gereja di mana adik-adik akan ingat dan belajar akan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Dan marilah kita ingat akan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang begitu hebat bagi kita. Di gereja ataupun di luar gereja tetaplah layani Tuhan adik-adik bersama teman-teman yang berbeda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Dan untuk itu menutup ibadah kita hari ini adik-adik, kali ini mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama, yaitu lagu Ku Mau Cinta Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baiklah adik-adik, ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini telah berakhir. Dan untuk menutup ibadah online sekolah minggu kita satukan hati dan pikiran kita kembali berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan telah campur tangan dalam persekutuan kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami dapat belajar bagaimana kami datang dan rindu akan cinta rumah Tuhan. Agar kami tetap melayani Tuhan. Tetap mau bertumbuh di dalam persekutuan Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan Yesus agar kami semakin mencintai Tuhan di dalam persekutuan kami. Ajarin kami Tuhan Yesus untuk tetap setia dalam melayani-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami berdoa untuk kesehatan adik-adik kami. Engkau yang berkati kesehatan adik-adik kami beserta keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan adik-adik kami dan keluarganya dari gangguan kesehatan Bapa. Dan terkhususnya jauhkanlah dari paparan COVID-19 dari adik-adik kami dan keluarganya Tuhan Yesus. Berkati juga untuk kedua orang tua adik-adik kami Tuhan. Apapun pekerjaannya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati. Berikan sukacita daripada Tuhan dan umur panjang kepada kedua orang tua kami. Tuhan Yesus juga berkati untuk masa sekolah adik-adik kami. Apapun tingkat terendahnya Tuhan Yesus sampai tingkat teratas. Engkau yang memelihara masa sekolah adik-adik kami. Berikanlah kepintaran dan tanggung jawab dalam persekolahannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang sedang sakit pada hari ini Tuhan. Engkau sembuhkan dia dari segala penyakitnya Tuhan, agar dia kembali dapat pulih dan kembali beraktivitas seperti semula. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang merayakan ulang tahun. Kami sangat bersuka cita dan bersyukur atas pertambahan usianya Tuhan. Berkatilah segala cita dan harapannya, segala tumbuh kembangnya Tuhan menjadi anak-anak terang Bapa. Engkau yang pelihara kehidupannya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk para guru sekolah minggu Tuhan, ajaran kami tetap setia dan bertanggung jawab dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap tanggung jawab kami Tuhan Yesus, agar kami tetap berkomitmen menjadi guru sekolah minggu yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik juga berkati Indonesia Bapa, pulihkan segera Indonesia dari segala virus COVID-19 Tuhan Yesus, agar kami masyarakat Indonesia kembali beraktivitas seperti semulanya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus Indonesia segera pulih kembali seperti semulanya Bapa. Kami tetap bersyukur apapun keadaan kami hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan segala aktivitas kami selanjutnya Bapa. Kiranya Engkau tuntun dan pelihara kehidupan kami. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang lemah. Dan kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Kami sempurnakan doa ini melalui doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya, terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.